desa, mempercepat sosialisasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Menteri, sehingga apa yang menjadi kebijakan dapat dipahami terutama oleh perangkat desa dan juga masyarakat secara luas. Salah satu contoh misalnya yang terbaru adalah Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Yang Pak Menteri menginginkan bagaimana penggunaan dana desa itu difokuskan dengan kepada SDGs desa. Saya kira sudah paham semua teman-teman pendamping desa. SDGs desa itu kan ada 18 poin. Nah, ini yang perlu disebarluaskan, ini yang perlu dipublikasikan, ini yang perlu dimasifkan sosialisasinya. Nah, disitulah fungsinya, tujuannya diadakan pelatihan media sosial atau pelatihan jurnalistik. Nah, teman-teman, narasumber pertama saya akan kasih kesempatan kepada Mas Aryo dari Evelo. Namun sebelum waktu dan tempat kami serahkan, akan kami perkenalkan bahwa sebenarnya teman-teman ini Mas Aryo, teman-teman pendamping desa ini tugasnya sudah banyak sekali, sudah padat sekali untuk mendampingi kepala-kepala desa dan perangkat desa lainnya. Cuman kami kasih tugas tambahan dari Kemendes, ada tugas tambahan untuk membantu sosialisasi kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Desa. Dan teman-teman pendamping desa ini juga bukan jurnalis profesional. Alat mereka juga seadanya, hanya bermodalkan handphone. Mereka disuruh buat konten video, mereka disuruh buat foto semenarik mungkin, mereka diminta untuk mengeksplor desa-desa mereka agar menjadi agar bisa tersebar luaskan. Dan beberapa konten dan beberapa kebijakan kementerian juga harus diperluaskan ke masyarakat luas. Itu yang perlu dijadikan yang perlu istilahnya catatan kami kepada mas-mas narasumber bahwa alat teman-teman pendamping desa ini seadanya, hanya bermodalkan handphone, dan mereka juga tugas utamanya bukan di situ. Ya monggo Mas Aryo, bagaimana teman-teman pendamping desa ini maksimal menggunakan media sosial, maksimal menggunakan alat seadanya tadi. Ya silakan waktu dan tempat untuk Mas Aryo. Selama kami beri waktu 15 menit maksimal. Selebihnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi, dan bagi teman-teman yang mau bertanya ditampung dulu atau bisa ditanya melalui chat dan akan kami bacakan yang pertanyaan yang perlu dijawab oleh teman-teman narasumber. Ya silakan Mas Aryo, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak-bapak TA dari Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, dan Riau. Terima kasih juga Mas Badri, host kita pada pagi hari ini. Materi sudah disebarkan Pak ya, sudah dapat Pak ya? Sudah Pak, sudah. Oke, siap. Saya share ininya nih. Mas Badri, saya screen sharingnya disable, Mas. Sudah. Oke, siap. Terima kasih. Jadi begini Pak, materi yang saya sampaikan ini adalah basic yang bisa diterapkan secara bertahap pada saat bersosial media sesuai dengan kemampuan Bapak-bapak. Kalau misalnya ada dari 28 slide ini bisa baru dilakukan 1 atau 2 slide, 3 slide, itu sudah cukup baik. Tapi kalau yang kalau dari saya yang utama itu slide 6 sama 7 Pak. Oke, saya mulai dulu aja ya. Jadi bersosial media itu Pak harus kita pahami dulu niat orang menggunakan media sosial itu apa. Jadi kita tahu nanti orang yang kita jumpai di dalam Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, atau bahkan sekarang TikTok itu model orang yang seperti apa, niat mereka apa. Sama seperti kalau kita tahu niat mereka apa, nah, terus kita maunya seperti apa, itu ketemu Pak, bisa nyampe.
Kalau kita maunya kan membantu Kemendikbud PDTT untuk menyampaikan informasi, kita menjadi corong, atau kita menjadi kekuatan untuk bisa menyebarkan informasi ini sampai ke daerah, sampai ke desa. Nah, kalau di media sosial, Pak, itu niat orang pakai itu yang pertama untuk hiburan, dia senang-senang. Jadi kalau ada konten yang menghibur itu pasti di-follow, fansnya banyak. Kemudian informatif, cari info, Pak. Jadi berita di Detik, Kompas itu mereka pada bikin medsos sekarang. Karena mereka niatnya untuk itu sekarang. Kemudian tujuan utama kita ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, gaya bersosial media itu ada dua, Pak. Ada dinner party namanya, ada sama soap opera. Kalau yang harus diikuti adalah yang model dinner party ini. Kalau contohnya pengen lihat, itu bisa ngikutin akunnya Twitter TNI Angkatan Udara. Di situ TNI AU ini di Twitter dia mengembangkan komunikasi dua arah, kemudian bahasa-bahasa yang digunakan sehari-hari untuk menyapa publik atau menyapa audiensnya itu bahasa-bahasa kasual. Jadi dia bertentangan lah dengan kesan TNI yang dulu. Pak tentara dulu kan kelihatannya tuh garang gitu, Pak ya, tegas. Tapi kalau sama TNI Angkatan Udara ini bisa lebih kasual. Lucunya juga banyak. Jadi makanya followernya ini sampai 391.000. Ini 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Nah, ini contoh yang tidak bisa ditiru atau jangan ditiru, Pak. Jadi gaya soap opera. Kalau gaya soap opera itu gaya komunikasi satu arah. Saya maunya apa, saya sampaikan semua di medsos. Jadi harus tahu dulu kebutuhannya publik apa. Seperti tadi kan ada hiburan, TNI AU bisa naik karena dia menghibur, naik dia. Tapi kalau kita hanya satu arah, kita feeding, kita kasih audiens kita dengan informasi yang kita mau saja tanpa informasi yang mereka butuhkan, itu nggak nyambung nanti, Pak. Akibatnya seperti ini, Pak. Kita lihat di sini akun, saya blur akun resminya ini apa, tapi kita lihat responnya ini minim sekali. Nggak ada respon. Bahkan ini respon mungkin dari timnya dia aja nih, Pak. Kalau lihat followernya kan lebih gede dia nih, Pak. 200.000. Nah, yang saya tekankan di slide 67 ini, kalau kita bermedia sosial, apabila terlebih lagi jika menggunakan akun resmi kita yang terafiliasi dengan Kementerian Desa, itu yang bisa kita lakukan ini, nomor 6 ini. Jadi ini adalah panduan yang bisa untuk memudahkan. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, slide ini, Pak. Jadi jangan foto tanpa caption nggak jelas. Audiens akan bingung, ini apa keterangannya. Kemudian konten yang tidak jelas itu maksudnya tidak nyambung dengan harapan yang ingin disampaikan dan tidak ada keterangan. Saya sampaikan lagi. Jadi ada foto langsung di-post, ada foto yang di-post langsung di-post. Jadi kayak main tebak gambar gitu, Pak. Kan bingung ini kita, audiens kita. Kemudian yang nomor 4, karena di sini model kontennya top bottom ya, dari atas ke bawah. Jadi apabila ada sumber informasi dari atas atau dari akun resminya Kementerian Desa yang kita support, jangan diberikan jawaban yang berhenti di kita, jawaban mati kalau kita bilang. Ini yang nomor 4 ini jawaban-jawaban yang sering kita lihat. Terus jawaban seperti apa, Mas, yang harus saya kasih? Oke, jawaban itu harusnya di media sosial kita itu kan ada follower kita, Pak. Entah 10, entah 20, bahkan mungkin kalau yang pegang itu lihai mainnya, mengelolanya bisa sampai 1.500, 1.000 gitu. Tuh, teman-teman, ini ada informasi dari Kementerian Desa seperti ini. Jika teman-teman ingin partisipasi, langkahnya seperti ini. Jadi ada pengantarnya, Pak. Jadi jangan diberikan jawaban mati seperti di poin nomor 4 ini. Oke, nomor 8 saya skip. Nah, ini contohnya, Pak. Contohnya yang konten tidak jelas dan konten yang harus dihindari. Ini saya blur juga nih sumbernya. Ini dari teman-teman kalau nggak salah ini. Jadi dia memberikan bantuan langsung tunai tahap 2 untuk lansia yang tidak bisa jalan. Seperti ini digonceng keluarganya atau temannya gitu. Kemudian ada tugas yang memberikan. Ini kalau kita lihat dia kurang atraktif, Pak. Tidak mengundang orang untuk membagikan. Orang nggak pengen nge-share kalau kayak gini. Yang saya coba revisi di sebelah kanan, yang di sebelah sini, itu
Twitter tuh karakternya unik, hanya bisa 280 karakter. Jadi kita harus pandai-pandai memainkan kalimat di sini. Jadi saya rubah seperti ini. Nah, kalau seperti ini jadi lebih informatif, Pak. Jadi penyerahan BLT dana desa tahap kedua di desa mana disebutkan lokasinya. Untuk lansia yang kondisinya difabel gitu. Dijelaskan detail ibunya. Tidak bisa jalan, difabel sama Pak ya, kita menggunakan kalimat yang lebih ringkas, kata yang lebih simpel. Kami fasilitasi dengan penjemputan gratis. Kalau membutuhkan layanan ini bisa menghubungi nomor handphone sekian-sekian. Kalau yang di sebelah kanan ini, insya Allah lebih ada keinginan orang untuk membagikan, karena di sini mengandung nomor telepon, Pak. Jadi ada apa namanya? Ada tindakan lanjutan. Kita ajak mereka untuk melakukan partisipasi di pos ini. Nah, kalau slide selanjutnya ini adalah panduan untuk memberi posting, Pak ya. Posting di akun pribadi atau akun yang ini bisa berlaku umum ya. Bisa berlaku umum di semua postingan media sosial. Apa yang kurang, jadi sebelum posting itu dibaca ulang, Pak. Apa yang memang masih harus dibenahi, apa yang salah. Utamanya kalau kita memang akun resmi ya, maaf. Kalau akun resmi terafiliasi itu harus lebih hati-hati lagi, tidak bisa sembarangan. Nah, jam paling baik untuk post itu jam 6 pagi, jam 6 siang, sama jam 6 sore. Nanti saya jelaskan di slide yang ada jadwal kontennya. Nah, kalau tadi itu kita tempatkan diri kita sebagai editor, kalau sekarang kita tempatkan diri kita sebagai audiens, kita posisikan diri kita sebagai orang yang akan menerima informasi ini. Kita inginnya orang yang membaca konten kita nanti itu mau melakukan apa. Ini contohnya yang ada ini. Jadi intinya tuh ada bahasa di media sosial tuh ada call to action-nya, Pak. Jadi call to action itu ajakan. Ini kan ada ajakan ini, Pak. Yuk bersama kita bantu BUMDes. Ayo dukung BUMDes. Kita beli. Kita bela, kita beli. Ini ada ajakan. Jadi ini yang melibatkan kepada audiens untuk ikut berpartisipasi pada postingan kita. Nah, untuk mengembangkan dialog, ini saya berikan panduan cara merespon apabila ada jawaban atau respon dari audiens kita dari postingan yang kita sudah post. Itu terbagi dua, ada positif, ada negatif. Kalau positif mau direspon nggak? Kalau nggak relevan, nggak usah diposting, nggak usah ini Pak. Kalau nggak relevan, nggak usah direspon. Bisa diabaikan. Ini yang warna orange ini. Kalau ingin respon itu apakah dia bermanfaat. Kalau negatif jangan diabaikan juga Pak. Contohnya sekarang yang banyak sekali dapat serangan negatif tuh akun DPR kita terkait omnibus itu Pak. Itu contohnya. Negatif tuh masuk banyak sekali. Terus kita evaluasi dia maksudnya memberikan respon negatif itu apa? Apakah dia tidak senang? Apakah faktanya benar? Apakah dia tukang ngeluh? Nah, ini adalah contoh untuk meningkatkan keterlibatan. Jadi kita ajak orang untuk interaksi. Saya udah sarapan, sudah ngopi pagi ini. Teman-teman sudah sarapan apa pagi ini? Nah, itu kayak ajakan. Yang kedua ini wajib membalas konten. Nah, ini menentukan goal. Jadi dalam satu postingan itu kita targetnya mau apa Pak? Menaikkan follower, menaikkan komentar, menaikkan jumlah share, atau menaikkan jumlah like. Ini harus satu-satu. Tidak bisa semua dalam satu postingan mendapatkan semua goal ini. Nanti bisa dibaca, ini saya run through. Saya berikan juga Pak panduan untuk konten program. Jadi jangan sampai kita kalau tidak ada event, tidak ada postingan. Jadi kita dokumentasikan dulu semua tugas kita di Kemendes ini apa, di desa kita apa yang mau kita informasikan ke masyarakat. Nah, kita masukkan itu ke dalam setiap program konten ini, Pak. Ini ada macam-macam, dia total ada sampai 12 insya Allah ya. Nah, cara memasukkannya dia seperti ini, Pak. Jadi jam 6 sampai jam 11 kalau hari Senin kita soal campaign, kemudian jam 12 sampai jam 17 itu soal tips, trik, atau hacks yang ringan-ringan kalau untuk makan siang ini. Kemudian jam 6 sore sampai jam 11 malam soal ini, previous moment. Ini bisa ditukar. Kenapa jam 6? Karena jam 6 pagi itu orang belum memasuki waktu sibuk dia. Jadi baru bangun tidur, baru mau berangkat kerja, itu aktivitas di media sosial tinggi. Begitu juga di jam 12 siang, pada saat istirahat makan siang. Dan terakhir pada saat pulang kantor, Pak, bersama keluarga. Itu adalah momen terbaik untuk posting di media sosial.
Nah, tujuan kita di sini adalah ini indikatornya. Jadi untuk meningkatkan fans atau follower di akun media sosial kita itu dengan tahapan awareness, kemudian di tahapan engagement itu kita pengen meningkatkan share atau komen. Nah, kalau di marketing paling akhir ini konversi adalah terjadinya pembelian barang. Tapi kalau konversi di sini terakhir adalah kita bisa mengajak masyarakat untuk menjadi advokat untuk semua kegiatan yang ada di Kementerian Desa. Yang terakhir ini adalah cara untuk meningkatkan follower atau fans di media sosial, yaitu dengan game, quiz. Ini boleh pakai hadiah atau bisa juga nggak pakai hadiah, Pak. Karena khasnya manusia atau pembawaannya manusia itu suka ditantang. Ayo, siapa yang bisa pertanyaan ini? Kasih teka-teki. Caranya adalah follow siapa-siapa gitu, Pak. Kemudian ada soal social eksperimen atau reaction. Nah, yang terakhir kita bisa buat lomba, vlog challenge, ini bisa bergabung juga. Yang terakhir adalah lomba lihat acara. Jadi kalau ada event di mana, nah, bikin lomba ini untuk bisa meningkatkan jumlah fans kita, diarahkan ke situ, Pak. Demikian penyampaian dari saya, Mas Badri dan Bapak-Bapak. Terima kasih. Nanti kita sambung lebih detail lagi di sesi diskusi ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Aryo materinya. Mungkin sebelum saya simpulkan, langsung dilanjutkan ke materi yang kedua, yaitu Mas Andi Fahrudin. Halo Mas Andi. Oh iya, sorry. Mas Harrison Fadilah. Ya, halo. Halo Mas. Ya. Ya, sebelum dimulai mungkin saya perkenalkan teman-teman peserta ini bahwa teman-teman peserta ini pendamping desa yang bukan jurnalis profesional, mereka juga alatnya terbatas, tapi mereka kita minta untuk membantu mendistribusikan dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan Kementerian Desa. Sehingga perlu dikasih wejangan, juga perlu dikasih tips-tips Halo, ya Mas Arisa, silakan. Saja Mas Aryo, Mas Badri. Iya, siap. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, saya Harrison Fadilah. Saat ini saya menjadi salah satu pengajar ataupun instruktur di Pusdiklat LPP TPRI Pusat. Bidang program yang saya ajarkan kepada para peserta, terutama di bidang teknik pengambilan gambar, kamera, dan teknik penyutingan gambar yang kita kenal dengan editing. Oke, di sini saya akan mencoba memberikan pengetahuan di bidang bagaimana cara kita mengambil gambar. Karena tadi Mas Badri bilang sekarang modalnya cuma handphone dan sebagainya, dan itu nggak masalah, Mas. Jadi sekarang secara prinsip bahwa memang konten-konten yang dibuat maupun yang diapa sudah memang kebanyakan dengan media handphone, karena memang handphone sekarang sudah canggih-canggih, pikselnya sudah tinggi-tinggi. Jadi dari sisi gambar itu sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengolah handphone itu untuk menghasilkan satu gambar yang baik, yang menarik, baik dari sisi angle maupun dari sisi shot size-nya, supaya memang produksi ataupun gambar yang kita hasilkan dari konten yang kita buat itu benar-benar menarik, gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang ada teknik-teknik yang harus kita lakukan. Oke, mungkin saya sekedar gambaran, saya akan mohon di-share yang materi yang sudah saya
mungkin sudah diterima oleh teman-teman materi tentang komposisi gambar. Ya, saya suruh share sendiri. Suruh share sendiri. Ya. Ya, lanjut. Ya, di sini kita bicara tentang komposisi gambar. Mungkin hanya yang memang ini memang materi untuk para profesional, tapi kita karena kondisi yang sekarang, jadi kita ambil hal-hal yang memang penting saja, yang memang dibutuhkan oleh teman-teman di sana. Terutama yang saat ini mengikuti adalah dari Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, dan Riau. Oke, sekarang kita bicara komposisi gambar. Sebenarnya kita sudah sering melakukan, sudah sering mengambil gambar dan sebagainya, baik foto maupun video. Cuman kita terkadang apa sih komposisi gambar itu yang seperti apa. Jadi mungkin sekilas sekedar pengetahuan sedikit bahwa komposisi gambar itu adalah pengaturan penempatan unsur-unsur gambar ke dalam frame. Jadi dalam satu frame, dalam satu shot gambar yang kita ambil itu, ya itulah sebenarnya komposisi gambar kita. Jadi di dalam satu frame gambar yang kita ambil itu, banyak kaitannya dengan seni, kalau kita dengan rasa ekspresi seseorang dan sebagainya. Jadi dalam satu shot gambar itu, di saat kita mengambil satu gambar, baik foto ataupun video, kita juga harus memperhatikan keseimbangan antara keindahan, ruang, warna, serta unsur gambar sehingga sehingga gambar itu akan bisa menjadi lebih menarik. Jadi secara prinsip kalau kita pengen mengambil gambar, mending kita buat satu gambar tapi menarik daripada kita menampilkan di video itu 5-6 gambar tapi tidak menarik sehingga tidak menarik penonton untuk melihatnya. Jadi bagaimana kita bisa mengambil satu gambar dengan memperhatikan keseimbangan gambar yang bagus sehingga satu shot aja itu sudah bisa mewakili semua yang akan kita sampaikan. Nah itu memang butuh trik-trik, butuh keahlian kita sebagai seorang kameramen. Jadi dalam unsur-unsur gambar itu bisa jadi seperti yang saya jelaskan tadi, seperti tokohnya, termasuk perlengkapan, kostum dan sebagainya, lokasinya dan ada di mana. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan. Kalau kita misalnya kita ingin menampilkan apa dalam satu gambar video ini, apa yang akan kita buat, konten apa yang akan kita buat, apa yang akan kita hadirkan untuk orang lain, untuk penonton, untuk masyarakat yang lain. Karena prinsip kita mengambil gambar itu bukan untuk diri kita sendiri, apalagi kalau mau kita posting di televisi ataupun media online dan sebagainya. Target kita adalah kita ingin memberitahukan kepada orang lain, kepada penonton. Jadi sehingga pengambilan gambar kita tuh harus jelas alurnya. Harus ada jelas alurnya, harus jelas lokasi tempatnya ada di mana dan sebagainya sehingga bisa benar-benar penonton tuh tahu. Hanya dengan melihat gambar dia tahu. Seperti contoh misalnya di saat kita ingin menunjukkan desa apa, ada kegiatan apa, berarti proses pengambilan gambar kita, ya kita harus menunjukkan dulu lokasi desanya ada di mana, view desanya kita ambil dari seperti apa, terus lokasinya ada di mana dan apa kegiatannya kita ambil gambar-gambarnya. Jadi sehingga runtutan cerita itu sehingga bisa bercerita, gambar kita itu bisa bercerita dan penonton tuh tahu dengan jelas di mana lokasi yang kita harapkan penonton tahu ataupun masyarakat tahu. Nah, seperti contoh di gambar ini, di sini kita hanya dengan satu shot gambar, dengan hanya satu gambar foto, di sini bisa menjelaskan beberapa hal. Jadi karena dia menggunakan ada foreground, foreground itu yang berupa meja dan makanan, ada objek yang berupa 2 orang yang ada di situ, dan ada foreground berupa view-nya adalah berupa pegunungan dan segala macam. Jadi dari satu gambar ini saja penonton ataupun masyarakat sudah bisa menilai bahwa ini pasti di sebuah villa, atau bisa jadi berasumsi bahwa ini ada orang sedang bulan madu
di sebuah villa di pinggiran pegunungan dan sebagainya, dan mereka habis makan siang. Nah, jadi itulah yang harus kita terjemahkan dalam satu gambar supaya kita bisa penonton itu membuat penonton itu menarik dan sebagainya. Oke, ini sekedar contoh. Oke, ini saya lewatkan karena memang ini teknis. Nah, dalam pengambilan satu gambar ada hal-hal yang penting yang memang harus kita perhatikan, dan itu memang menjadi pedoman supaya gambar itu menarik. Gambar itu menarik, kita harus memperhatikan di saat mengambil gambar seperti looking room-nya. Looking room itu ada arah pandang di saat kita mengambil satu objek, baik itu orang ataupun dia benda. Tetap kita harus memperhatikan looking room-nya supaya gambar kita, video maupun foto itu benar-benar natural dan benar-benar menarik. Itu adalah looking room. Jadi arah pandangnya nanti kita kasih contoh di gambar. Ada headroom, walking room, ini bahasa-bahasa pengambilan gambar. Nanti kita langsung kasih contoh apa itu walking room. Ada lagi the role of third ini di saat pengambilan gambar. Kita selalu memperhatikan titik-titik. Misal kita mengambil orang, di mana sebenarnya kita tempatkan posisi orang itu. Jadi memang ada pembagian dalam ilmu fotografi, itu ada pembagian pengambilan gambar. Seperti foto ini, di mana kita tempatkan. Nah, kalau kita lihat dari ilmu fotografi, kita ambil di 3 kolom seperti ini, ya. Nah, titik matanya adalah di titik sepertiga frame bagian atas. Jadi sehingga gambar itu menarik. Dan kalau untuk gambar ini kita tempatkan golden mean-nya. Suruh kumpul ya? Iya. Di titik matanya itu, golden mean-nya adalah di mata, itu ada di sepertiga frame bagian atas. Ya, jadi kita tempatkan foto kita atau video kita di saat kita mengambil objek orang, ataupun orang terutama di saat kita ingin wawancara dan sebagainya, ditempatkanlah di matanya di sepertiga frame kita. Nah, ini ada contoh kedua, di saat kita mengambil satu pemandangan gambar. Objek utama kita, kalau di contoh ini adalah pegunungan. Nah, di pegunungan itu ada terlihat awan dan ada terlihat laut. Nah, mana yang mau kita utamakan? Karena objek kita adalah gunung, patokan kita adalah gunung. Nah, sehingga gunung itu kita tempatkan di frame paling bawah. Karena kita akan menunjukkan di gambar itu adalah awan yang lebih dominan. Jadi awan yang lebih besar di 2/3 bagian atasnya awan. Laut hanya sepertiganya. Objek utama kita adalah gunung. Tapi ini bisa dibalik kalau kita ingin mengambil gambar itu, misalnya mengambil satu pedesaan, kita ingin lebih menunjukkan objek kita misalnya perkampungan. Kita ingin lebih menunjukkan area persawahan dan sebagainya, sementara awan kita hanya sedikit, berarti kalau di gambar ini, objek kita ada di tengah-tengah, di sepertiga bagian atas, dan objek kita berupa sawah itu ada di 2/3 bagian atas. Ini pembagian frame teknisnya seperti itu. Nanti seperti di gambar ini. Objek kalau kita di pedesaan berarti objek kita adalah perkampungan, kita bisa ambil dari long shot, dari atas, kita akan bisa melihat bahwa pedesaan itu yang lebih utama di 2/3. Kalau dari gambar ini, yang utama adalah awan, sehingga awan yang kita luaskan di 2/3. Ya. Nah ini, misalnya ini pedesaan, objek utamanya, kalau misal objek utamanya adalah pegunungan, berarti persawahan, perkampungan, dan sebagainya kita tempatkan di 2/3. Di 2/3 itu lebih luas, terhampar sawah-sawah, rumah-rumah itu menjadi objek utama. Kalau ini objek utamanya adalah pegunungan, awannya hanya sepertiga aja, awan dan pegunungan. Yang utama adalah 2/3. Jadi biar gambar itu benar-benar menarik. Jadi kalau kita mengambil pegunungan seperti ini, tidak bisa pegunungan kita tempatkan di tengah-tengah. Jadi harus kalau tidak di sepertiga atas atau di sepertiga bagian bawah. Kalau di tengah-tengah dia terkesan membelah frame. Jadi seakan-akan gambar kita terbelah. Jadi tidak mewakili gambar yang menarik. Karena seakan-akan satu frame dipotong menjadi 2 ya. Ya, ini contoh-contohnya. Selalu kalau mengambil objek mata tuh selalu ada di bagian sepertiga atas, sepertiga gambarnya. Jadi itu teman-teman di saat ingin mengambil gambar-gambar objek orang dan sebagainya. Dan terutama kecenderungan orang memang kalau kita mengambil, misalnya kita sedang wawancara kepala desa dan sebagainya,
hindari kita mengambil frontal dari sisi depan, karena kecenderungan rata-rata manusia itu agak kurang bagus kalau diambil dari depan. Paling tidak kita mengambil dari sisi 45 derajat samping kiri, atau kita ambil dari agak bawah low angle. Jadi kalau kita sejajar, kita menempatkan kamera di saat kita mengambil orang, menempatkan kamera itu sejajar dengan matanya, itu nggak banyak yang bagus hasilnya. Sehingga rata-rata penyiar televisi ataupun apa itu nggak banyak, bukan berarti mereka tidak pintar, tapi dari sisi gambarnya itu nggak menarik. Kecenderungan rata-rata orang itu bagusnya kita ambil foto ataupun apa dari sudut 45 derajat kemiringan, biasanya dari kamera kita tempatkan agak bawah, jadi agak low. Sehingga itu pasti bagus gambar-gambarnya. Bisa teman-teman coba di saat selfie dan sebagainya, kalau ambil dari depan itu pasti agak kurang menarik. Ya. Nah, selalu mata ditempatkan di bagian sepertiga, seperti itu. Apapun shot size-nya, baik dia close up, medium, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah looking room. Di saat kita mengambil orang, di saat dia arah pandangnya kemana, ini harus kita perhatikan teman-teman supaya gambar itu menarik. Ya, arah pandang selalu kita buat di 2/3. Nah, ini 2/3 arah pandangnya dan background-nya selalu 1/4. Jadi jangan ada di tengah-tengah. Baik video maupun foto seperti itu pengambilan gambarnya. 2/3 arah pandangnya, 1/3 background-nya. Nah, ya kalau kita perhatikan gambar-gambar ini seperti ini. Jadi arah pandang yang lebih dominan yang kita kasih space-nya dalam frame gambar kita. Yang kedua adalah yang penting diperhatikan adalah headroom. Ya, headroom itu adalah batas frame atas kita dengan kepala. Sehingga menarik, misalnya seperti Pak Badri, gambar yang saya lihat itu menarik. Kalau Pak Rusmadi mungkin agak kurang menarik karena apa? Headroomnya terlalu jauh. Jadi sehingga gambarnya kurang menarik gitu ya. Jadi harus kita proporsional. Headroom adalah seperti itu batasan-batasannya. Ya. Jadi di saat kita mengambil gambar dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, walking room. Apa yang dimaksud walking room? Di saat kita mengambil objek itu sedang berjalan. Sedang berjalan, sedang bergerak, baik itu kendaraan maupun orang dan sebagainya. Ini ya, tetap kita perhatikan jarak arah pandangnya, jarak perjalanannya ke depannya. Jadi kita tetap posisikan 2/3 gambar kita itu kemana arah berjalan dia. Di situ yang kita kasih space 2/3 dari frame gitu ya. Supaya tidak terkesan gambar kita itu menabrak frame. Jadi seperti ini contoh-contohnya. Nah, pun kalau mengambil orang sedang berjalan seperti ini, kita selalu kita lihat di tanda panah itu 2/3 tetap kita kasih space di depannya. Oke, nah tipe of shot. Nah, sekarang kita bicara apa sih gambar-gambar yang menarik itu sebenarnya. Jadi teman-teman di saat kita mengambil gambar, kita juga tujuan kita adalah membuat narasumber kita, objek orang, objek benda dan sebagainya itu harus bisa bagus di layar. Jadi kita bisa memanipulasi objek itu dengan hanya menempatkan angle dari sisi cahaya, dari sisi penempatan gambarnya supaya itu bisa lebih menarik. Ya, misalnya kalau sebagai contoh di saat kita narasumber itu ataupun orang yang akan kita ambil itu misalnya dia agak gemuk misalnya. Kalau kita ambil close up di gambar, otomatis gambar itu enggak akan menarik, akan full layarnya. Ya, jadi sehingga di saat orang itu misalnya narasumber kita ataupun kepala desa kita misalnya agak gemuk, berarti kita mengambil gambarnya tidak boleh close, paling tidak medium shot, batas dari kepala dan sampai di pinggang, sehingga dia terlihat proporsional dan terlihat bagus di layar dan di gambar kita. Begitupun kalau misalnya narasumber kita tuh orangnya agak kurus dan sebagainya, jangan kita ambil full ataupun medium, paling tidak kita ambil medium close up. Jadi dari batasan kepala sampai di dadanya. Jadi orang itu di layar terlihat bagus, terlihat proporsional, tidak kurus dan tidak gemuk. Jadi tetap kita bisa memanipulasi gambar dengan size maupun background dan sebagainya. Jadi itulah trik-trik yang memang bisa kita lakukan dalam membuat satu gambar ataupun foto.
Karena di sini 3 standar shot kita ada yang namanya long shot, ada yang namanya medium shot, dan ada yang namanya close shot. Nah, jadi sehingga teman-teman di saat ingin membuat satu konten program, penting buat kita memperhatikan shot-shot ini supaya gambar kita itu menarik. Kalau kita mengambil gambar hanya full shot, terus hanya wide, full shot, terus gambar itu nggak akan menarik dilihat. Nggak ada close-close-nya, itu nggak akan menarik. Jadi sehingga kita harus perhatikan gambar kita di saat kita sudah ingin melakukan editing, gambar kita itu harus kita buat ada full shot-nya, ada medium, ada close up-nya, sehingga gambar itu memang menarik, cerita itu menarik, sehingga penonton itu merasa tertarik untuk melihat gambar kita gitu ya. Nah, ini gambar-gambar ekstrim ya. Ini namanya ekstrim long shot. Jadi di saat gambar kita full aja kita ambil pegunungan. Nah, ini long shot. Nanti ini full shot. Jadi full shot itu batasannya seperti itu. Jadi full, orang tidak ada yang terpotong. Kalau kita mengambil satu orang objek, berarti dari kepala sampai kakinya itu full, gambar tidak terpotong. Tapi pas di frame kiri, frame kanannya tidak ada jarak. Jadi padat. Tapi objek utama kita tidak terpotong. Kalau seperti di gambar ini, motor dan orangnya tidak terpotong. Ya. Kiri kanan, atas bawahnya proporsional sama dan tidak terpotong. Oke. Begitupun kalau misalnya ada 3 objek, kita mengambil full shot, 3-tiganya tidak boleh ada yang terpotong. Kiri kanan batasannya, atas bawahnya tidak ada yang terpotong, gitu ya. Kalau knife shot itu misalnya kita mengambil gambar batas kepala sampai di lutut. Jadi kita ngambil lutut. Biasanya kalau memang ada wawancara yang memang kita butuh background-nya apa sih? Ada objek dan ada background-nya, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Contoh-contoh gambarnya, kalau ada 3 orang, kita ambil ini two shot. Jadi ada 3 orang, kita ambil batas gambarnya adalah dari ujung kepala sampai di lutut. Nah, ini saya bilang medium shot tadi. Jadi di saat kita objek dari atas kepala sampai di pinggang itu namanya medium shot. Jadi kebanyakan ini yang kita ambil untuk wawancara dan sebagainya. Kalau teman-teman pengen mengambil wawancara orang dan ini kebetulan dia nggak terlalu kurus, jadi kita ambil medium shot. 2 orang seperti ini. Selalu diperhatikan dari gambar-gambar ini headroom-nya selalu seperti itu batasannya ya, tidak terlalu bawah dan tidak mepet ke frame atas kita. Sehingga gambar-gambar ataupun foto maupun video itu menarik. Karena memang sesuai dengan kaidah-kaidah pengambilan gambar. Ya, ini contoh-contoh gambar yang memang bagaimana kita bisa mengambil gambar sehingga objek terlihat menarik. Nah, ini saya masih muda dulu nih. Oke. Oke, ini shot size-nya ya. Nah, penempatan kamera. Ini penting teman-teman, penempatan angle kamera kita. Di sini mungkin kita akan membuat high angle itu adalah kita mengambil gambar, kamera kita tempatkan dari atas kepala kita. Seperti saya ingin mengambil gambar ini kayak gini. Nah, ini berarti saya mengambil gambar dengan high angle. Tapi hasilnya gambar saya seperti orang yang teraniaya. Karena saya mengambil gambar dari atas. Jadi hasilnya seperti orang yang teraniaya hasilnya. Kalau high angle-nya jadi netral. Saya mengambil gambar dari rata seperti ini. Jadi hasilnya juga biasa, natural. Nah, berikutnya adalah low angle. Kalau saya mengambil gambar dari bawah. Kamera saya letakkan di bawah, objeknya saya ada di atas. Hasil yang dihasilkan adalah gambar saya akan terlihat seperti pejabat, seperti bos, akan full power. Sehingga teman-teman kalau kita lihat di satu lokasi persidangan, selalu hakim itu ada di atas dan terdakwa itu ada di bawah. Nah, sehingga di saat kita mengambil gambar kamera, selalu hakim itu posisinya low angle, kameranya ada di bawah, hakimnya ada di atas. Sehingga gambar hakim itu akan seperti hebat, akan seperti gagah. Nah, terdakwa karena tempatnya ada di bawah, kita mengambil dengan high angle. Sehingga
terdakwa itu memang benar-benar kita posisikan dia seperti orang yang teraniaya dan tertindas. Jadi itu trik-trik, hanya trik-trik pengambilan gambar. Ya. Jadi di saat kita menempatkan gambar itu dengan angle kamera high angle ataupun low angle, ya kita bisa memberitahu penonton bahwa siapa pembantunya, siapa juraganya, itu bisa tahu dari gambar yang hanya kita berdasarkan kamera yang kita ambil. Ya, kalau kita ambil dari low angle, saya akan berposisi sebagai juragan. Kalau saya ambil dari high angle begini, saya akan berposisi sebagai pembantu ataupun bawahan. Ya, jadi hanya menempatkan kamera aja kita bisa merubah mindset orang melihat hasil gambar kita. Jadi kalau ibu-ibu selfie ataupun bapak-bapak selfie jangan dari atas kameranya. Nanti bapak-bapak seperti bawahan berarti seperti. Jadi kalau mau kita ambil foto untuk istri ataupun untuk suami, kita ambil dari bawah kameranya sehingga kita terlihat ganteng dan keren, terlihat gagah gitu ya. Terutama untuk bapak-bapak ataupun untuk teman-teman yang masih muda, kalau mau ngambil buat ceweknya, ambil dari kemiringan, jangan dari depan begini, dari kemiringan, kita ambil dari bawah, itu akan terlihat ganteng dan gagah. Nanti bisa dicoba-coba, kita selfie sekarang, dicoba-coba nanti akan menghasilkan gambar yang memang benar-benar bagus. Nah itu ya, kalau kita lihat contoh ini di saat kita kamera ada di atas, hasilnya dia akan terlihat tertunduk. Kalau dia di tengah-tengah dia akan terlihat biasa, akan terlihat natural. Kalau kita taruh kamera di bawah dia akan terlihat power. Full power gitu ya, gagah ataupun hebat. Kayak Pak Ismar nih keren nih. Karena dia kameranya ada di low angle jadi terlihat dia gagah. Oke. Nah, jadi teman-teman mungkin ada hal-hal seperti itu yang memang akan saya berikan sementara ini, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di tanya jawab. Yang jelas dalam pola pengambilan gambar kita, di saat kita mengambil satu konten cerita, membuat satu tentang meliput satu pedesaan, apa sih yang mau kita ambil, konten apa yang mau kita buat. Misalnya kita akan membuat konten ingin menunjukkan desa kita saat ini sedang ada program panen desa. Nah, shot awal kita adalah itu tadi, kita ambil long shot secara full tentang pedesaan kita, di mana desa kita, dan terlihat sawah-sawah yang berhamparan yang sedang siap dipanen. Selanjutnya kita ambil gambar mediumnya, jalannya, terus kita ambil gambar mediumnya sawah-sawah kita, baru terus kita ambil close-nya padi-padi yang sedang menguning. Jadi pola pengambilan gambarnya seperti itu, harus ada full-nya, harus ada close-up-nya, harus ada mediumnya. Sehingga gambar menarik. Tidak perlu kita mengambil panjang lebar, tapi yang penting gambar itu walaupun 1 menit, tapi dia memenuhi unsur-unsur itu dan dia akan menarik dan akan bagus dilihat. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kita siap menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Harison. Belum. Nah, ya. Terima kasih Mas Harison. Sama-sama. Waktunya agak lebih 10 menit, tapi nggak apa-apa, ini bonus buat teman-teman pendamping desa karena materinya sangat menarik dan itu sangat penting. Dengan alat seadanya, gambar kita bisa menarik dan eksotis seperti itu. Tapi ini kayaknya pembicara yang ketiga sudah menunggu-nunggu ini, Mas Andi Asrul Sani. Apalagi bareng sama Mas Harison. Kenapa? Enggak. Oh ya, siap. Mas Andi sudah bergabung dengan kita? Ya, Mas Nadianto. Oh, siap. Sebelum kami berikan kesempatan kepada Mas Andi Asrul, bagi teman-teman peserta, bagi teman-teman pendamping desa yang ingin bertanya, silakan di live chat. Ini sudah saya pantau, sudah ada 2 pertanyaan. Kayaknya salah satunya ditujukan ke Mas Aryo, satu juga ditujukan sama Mas Harison, dari Mbak Sherly dan juga dari Mas Aziz. Tapi bisa dijawab nanti setelah pemaparan dari Mas Andi Asrul Sani. Dipersilakan Mas. Ini teman-teman kita ya perlu diketahui, ini teman-teman kita pendamping desa yang ingin belajar teori dan praktiknya bagaimana tentang jurnalistik dengan alat seadanya Mas.
Jadi bukan kayak teman-teman jurnalis di TVRI yang bawa kamera kemana-mana dan pendidikannya juga khusus di jurnalistik. Tapi ini dengan alat seadanya, hanya bermodalkan handphone. Tapi karena ada banyak pemandangan menarik dan eksotis di desa, perlu dieksplor seperti itu. Oke, dipersilakan Mas Andi. Baik, terima kasih Mas Badianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya kepada semua teman-teman di Kementerian PDTT yang kebetulan hari ini kalau nggak salah Pulau Sumatera ya, Aceh. Bukan. Sumut, Jambi, Bengkulu, Riau. Ya, maksudnya yang di Pulau Sumatera maksudnya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Iya, koreksinya. Saya perkenalkan diri saya dulu sedikit ya. Saya sudah berkarir di TVRI sejak tahun 98. Saya sudah memproduksi banyak sekali program, mulai dari musik, drama, dokumenter, feature, kuis, ya. Kebetulan waktu itu juga saya sempat mempunyai pengalaman co-production dengan beberapa lembaga penyiaran asing. Saya juga kebetulan sudah mendapat pelatihan dasar produksi dari Pusdiklat TVRI, dan saya juga sudah mendapat pelatihan editing ya, karena memang kebetulan menurut info yang saya dapat, saya diminta untuk berbicara lebih banyak di bidang editing untuk teman-teman. Saya juga kebetulan selain di TVRI, saya mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti di Universitas Mercu Buana, Universitas Tarumanegara, dan UHAM Kamping, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang tahu. Baik, kemudian tadi sudah didahului oleh kolega saya, Mas Harrison. Jadi beliau mungkin berbicara lebih banyak tentang bagaimana cara pengambilan gambar. Nah, diolahnya ini pada saat di editing ini, Bapak Ibu. Ya. Tapi sebelum saya mulai ke editing, mungkin saya bisa minta sharing dari teman-teman, kira-kira editing apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengedit konten yang akan di-share melalui sosial media. Bisa ada yang share mungkin? Silakan. Mungkin lanjut dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Saya mau share ini. Ini adalah salah satu software yang bisa Bapak Ibu gunakan di handphone ya. Ini namanya YouCut Video Editor. Ya, jadi aplikasi sederhana yang bisa digunakan di handphone. Jadi bisa di googling sekarang langsung atau di download langsung. Itu bisa digunakan di handphone. Ya. Hasilnya seperti apa? Nah, gini. Saya punya anak kelas 3 SD. Mungkin Bapak Ibu juga punya yang seperti saya, ya, masih kelas 3 SD, dan kebetulan anak saya belajar di rumah, ya. Anak saya sekolah di SD negeri biasa, bukan SD swasta, ya, yang tugasnya itu luar biasa banyak, ya. Dan salah satunya disuruh bikin video. Nah, akhirnya yang dilakukan karena kebanyakan memang dengan istri saya di rumah, dia mau nggak mau harus belajar ngedit. Ya, saya mau coba kasih lihat salah satu contoh videonya. Sebentar. Oh, sorry, bukan yang ini, sorry. Ya, kita lihat dulu sebentar ini ya. Ini hasil editan.
Oke, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terdengar dan jelas ya. Itu tadi foto yang digerakkan. Jadi ditambah dengan gambar ya. Tadi ada gambar, memang harus digambar dulu karena ini adalah pelajaran anak SD. Jadi digambar dulu, tapi gambarnya difoto gitu loh. Ya, gambarnya difoto. Setelah sekian banyak gambar itu dikumpulkan, kemudian baru gambar itu digerakkan. Ya, ditambah dengan suara yang direkam, kemudian semua itu diedit hanya menggunakan software itu tadi ya, yang tadi saya share. Oh sorry, bukan ini. YouCut Video ya namanya ya, tadi udah saya share. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara tentang kami di TVRI, kita memang produksi menggunakan kamera ya. Kemudian kameranya juga sudah yang 4K. Untuk konten yang Bapak Ibu ingin buat cukup dengan menggunakan handphone. Ya tadi Mas Harrison sempat bilang kalau misalnya panen ya. Kalau misalnya panen gimana cara ngambil gambarnya? Mungkin bisa sambil naik sepeda, sambil dipegang handphonenya ya, begini. Terus sambil jalan pelan-pelan, ditahan, jangan sampai terlalu goyang. Ya. Kalau mau pakai tripod juga bisa, tapi saya rasa nggak usah terlalu ribet pakai tripod. Ya. Kalau misalnya pada saat mengambil statement, misalnya ada narsum yang harus diwawancarai atau diambil statementnya, cukup ini stabil kok ya. Dan biasanya di aplikasi handphone kita itu pada saat memutar video sudah ada penambah stabilizer, jadi bisa tidak terlalu goyang ya, jadi stabil. Nah itu bisa dipakai di situ ya. Smartphone apapun itu sudah ada ya. Nah kemudian detail gambar yang pada saat diambil pada saat misalnya Bapak Ibu mungkin tahu kita punya kamera namanya drone, itu untuk mengambil suasana ya. Tadi seperti Mas Harrison bilang, pada saat misalnya panen itu bisa diterbangkan drone dari atas menyapu panen yang sedang terjadi. Nah, dengan handphone itu bagaimana caranya?
ya mungkin tidak bisa kita tidak bisa kita terbangkan handphonenya ya, dan untuk beli drone juga itu biayanya cukup besar. Jadi mungkin kita bisa cari tempat yang agak tinggi. Mungkin ya mau nggak mau mesti naik ke atas pohon mungkin, ya, baru kita ambil gambarnya. Karena prinsipnya pada saat kita melakukan editing adalah begini, Bapak Ibu, ya. Sebaik apapun seorang editor, sebagus apapun aplikasi editing yang kita miliki, kalau sumber gambar yang kita miliki itu tidak bagus, tidak mencukupi, ya, kita tidak akan punya konten yang baik. Makanya pada saat kita mau mengambil gambar itu harus direncanakan dengan baik. Apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita tanyakan, apa yang mau kita minta konfirmasi terhadap narasumber kita, itu semua harus dipastikan dulu, ya. Dalam dunia pertelevisian, kita biasanya pada saat ingin membuat sebuah program selalu ada naskahnya dulu. Nah, kita pada saat kita turun mengambil gambar, kita mengambil gambar berdasarkan naskah itu tersebut. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin bisa praktekkan, ya, mulai nanti kan pada saat misalnya ingin mengambil gambar, dipastikan dulu nih yang mau diambil apa gambarnya misalnya, ya. Oke, kemudian ini nanti pertanyaan kita bahas sekalian di sesi tanya jawab, ya. Nah, oke. Terus kemudian pada saat membuat konten, tadi Mas Adisa sudah bicara tentang looking room, ada heading room, terus ada walking room, ya. Kalau pakai handphone gimana gitu loh. Dan untuk buat konten di sosmed itu gimana? Tidak sejelimet itu, ya. Tidak sejelimet yang sudah kita tahu bahwa harus begini dan harus begitu, ya. Karena pada saat membuat konten itu untuk sosial media, Bapak Ibu bisa lihat dimanapun ada konten yang Bapak Ibu lihat, itu biasanya gambarnya tabrakan, ya. Dan memang konten yang Bapak dan Ibu ingin sampaikan itu memang yang menjadi kekuatan dari materi yang Bapak Ibu berikan, ya. Bapak Ibu di daerah Sumatera mungkin pernah dengar yang namanya Po Alpha. Ada yang tahu? Boleh saya lihat tangannya, ada yang tahu Po Alpha? Kalau nggak tahu saya mau kasih lihat, ya. Ini dia bikin konten di tahun 2018 dan sekarang dia jadi selebriti, ya. Coba kita lihat, ya, Po Alpha, ya. Oke, tadi saya tanya siapa yang tahu, yang kali ini salah satunya tadi ini apa? Mas Bardianto, ya. Oke nih, lihat nih, ya, Bapak Ibu. Ini Po Alpha, ya, kontennya di sosial media tahun 2018 yang bikin dia jadi selebriti, masuk di acara TV, berbagai macam acara TV, ya. Coba kita lihat, ya.
suaranya. Oke, itu alfa, Bapak Ibu. Kelihatan nggak tadi apa porsi gambar yang dia tampilkan? Nggak ada looking room, nggak ada heading room, tapi mukanya semua full. Tapi memang yang jadi kekuatan itu adalah kontennya itu sendiri. Ya, dia curhat dan apa saat itu ternyata konten itu mendapat apresiasi banyak sekali dari netizen, dan Po Alpha itu sekarang menjadi salah satu selebriti Indonesia. Dia saya juga nggak ngikutin acaranya, tapi kalau nggak salah dia on air di apa stasiun TV swasta, ya, yang pasti bukan di TVRI. Ya, kita nggak mampu bayarnya. Oke, nah kemudian ada satu lagi yang saya mau kasih lihat. Ini adalah salah satu konten yang baru aja viral, ya. Karena kemarin itu ada pertanyaan begini. Ada pertanyaan, bagaimana nih membuat konten kita viral, ditonton banyak orang dan sebagainya, ya. Nah, ini saya mau kasih lihat salah satu konten medsos yang dibuat oleh seorang YouTuber yang nggak terkenal, ya. Cuman dia ingin terkenal, akhirnya dia bikin konten ini. Ya, ini gila banget. Ya, coba kita lihat ya. Oke, ya ini cuma buat intermezzo aja ya. Jadi karena kemarin itu sempat ada yang bertanya seperti itu, bagaimana cara membuat supaya konten kita itu viral dan menarik dan ditonton banyak orang. Nah, ini salah satu contohnya. Tapi ini kan gila dia membakar mobilnya, ya. Dan kalau dari sisi kamera tadi bisa dilihat mungkin ada beberapa kamera dengan teknik pengambilan gambar, dan ada drone, karena Bapak Ibu bisa lihat tadi kelihatan mobilnya itu dibakar dari atas, ya, kemudian berasap, ya, kelihatan di tanah lapang dibakarnya, ya. Itu pakai drone, ya. Nah, jadi maksud saya begini, Bapak Ibu pada saat membuat sebuah konten, ya, apalagi ini kontennya adalah untuk pendampingan desa. Jadi saya setuju seperti yang kemarin juga sempat disinggung, saya lupa oleh siapa, ya. Kita angkat kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing, ya. Kemudian itu nanti bisa dibungkus dengan pengambilan gambar yang sesuai dengan tema yang ingin Bapak angkat. Misalnya kemarin itu saya sempat dengar ada yang dari Aceh juga, ya. Nah, misalnya di Aceh ini yang lagi innya apa gitu. Misalnya kayu, ya. Saya dengar di Aceh itu ada kayu yang bagus, ya. Nah, ini untuk yang sederhana di konten 1-2 menit ini, kira-kira dari kayu ini apa yang mau diangkat? Nah,
sebelum Bapak Ibu turun ke mengambil gambar tentang kayu itu, pastikan Bapak Ibu punya cerita yang sudah ditulis dengan dan direncanakan dengan matang. Ya, jadi Bapak Ibu jangan turun ke hutan kayu tanpa jelas punya persiapan ini apa yang mau diceritakan tentang kayu ini. Ya. Nah, setelah naskah itu jadi sudah dipastikan dan mungkin dibaca-baca dulu kira-kira ini dapat nggak 1 atau 2 menit atau ternyata malah jadi 15 menit kan kalau 15 menit jadi malah terlalu lama. Ya, Po Alpha itu tadi durasinya dia cuma 1 menit sekian, saya lupa. Ya, nah, tapi bisa viral dan bisa menarik perhatian banyak orang. Terus misalnya di Kepulauan Riau, apa yang sedang in di sana? Ya, silakan angkat kearifan lokal masing-masing. Ya, kemudian pengambilan gambar dengan handphone memang minimal, tapi bisa dimaksimalkan dengan cara yang kreatif, ya. Dan kalau misalnya memang misalnya Bapak Ibu ingin membuat seperti yang tadi saya perlihatkan, foto yang digerakkan itu pun bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak punya materi gambarnya, ya, tapi Bapak Ibu punya foto misalnya dari kawan. Saya bisa minta dokumentasi foto pada saat kemarin ada acara misalnya di Danau Toba misalnya, ya, gambar-gambar itu bisa digerakkan plus ditambah narasi untuk menguatkan konten Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau untuk editing memang sifatnya teknis sekali. Kalau dijelaskan step by step agak sedikit ribet, tapi Bapak Ibu tahu anak-anak zaman sekarang itu sudah pintar ngedit, ya. Mereka nyari-nyari sendiri, mereka googling sendiri, ya. Yang penting ada waktu aja, ada waktu untuk melakukannya, itu yang jadi masalah. Karena ngedit itu Bapak Ibu itu memang mut-mutan, ya. Jadi kadang materinya sudah ada, sudah siap, tinggal ngedit, tapi nggak dikerjain karena memang ngedit itu ini banget mut-mutan banget, ya. Jadi kadang pas lagi mood jadinya bagus, kalau lagi nggak mood jadinya ya asal jadi gitu. Nah, ini yang harus kita hindari, asal jadi. Makanya kalau kami di sini editing ada supervisinya. Nah, Bapak Ibu pada saat mengedit ada supervisinya atau enggak? Ya, nah supervisinya ini nanti, supervisor ini nanti yang bisa memberi second opinion. Oh ini kurang ini nih. Oh ini gambar si bapaknya ini nih kurang tajam nih. Itu bapaknya tadi bicaranya kurang banyak, ya. Itu penekanannya tadi kurang ini tuh kurang pas, jangan dipotong dulu. Nah ini yang penting juga dalam editing, harus ada orang yang bisa memberikan second opinion terhadap konten yang Bapak buat, ya. Kalau Bapak lihat youtuber itu jadinya udah keren di YouTube, itu mereka punya tim, Pak, Bu, ya. Seperti misalnya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, itu mereka punya tim yang luar biasa. Mereka punya tim buat acara yang ini, mereka sendiri tim buat acara yang ini sendiri, tim yang buat acara ini sendiri. Mereka punya tim banyak sekali, ya, untuk membuat konten mereka. Nah ini yang perlu kita perhatikan di dalam mengedit konten yang Bapak Ibu ingin
share ya. Nah, kemudian ada lagi tadi yang belum saya sampaikan adalah ilustrasi musik ya. Nah, ini ilustrasi musik ini juga perlu sekali untuk ditambahkan di editing ya. Jadi selain ada narasi Bapak Ibu ya, pada saat nanti gambar itu muncul, ada baiknya ditambahkan ilustrasi musik supaya menambah harmonisasi atau menambah elemen tersendiri dalam konten tersebut. Karena mungkin Bapak ingin gambar yang berbicara. Ini kan juga bisa seperti itu. Ya, saya juga nanti saya coba mau kasih lihat lagi nanti kalau misalnya gambar yang berbicara tanpa narasi itu seperti apa. Ya, ini lagi-lagi saya ngambil contoh dari tugas anak saya. Ini tugas anak kelas 3 SD loh Pak. Ini luar biasa. Sebentar saya coba cari dulu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya mau kasih lihat lagi ini kebetulan memang tugas yang dibuat oleh anak saya, dibantu oleh ya ibunya yang edit, dan ini tidak ada narasi, gambar yang berbicara, hanya ditambahkan ilustrasi musik. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan terdengar dengan baik ya. Itu tugas kelas anak 3 SD. Luar biasa ya. Dan anak saya bukan sekolah di sekolah swasta, bukan SDN negeri biasa. Tapi tugasnya luar biasa selama kita belajar di rumah ini ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi gambar yang berbicara tanpa narasi itu bisa ditambah dengan ilustrasi musik supaya membuat kontennya menjadi menarik. Ya, jadi kadang mungkin Bapak Ibu ingin memperlihatkan misalnya contohnya bagaimana cara menanam bagaimana cara menanam pohon mangga. Kita ingin kalau kita yang berbicara, Bapak Ibu pertama ini, ya kedua itu, ketiga ini, mungkin itu sudah outdated, ketinggalan zaman. Bapak Ibu mau yang anti mainstream, nah bisa dibuat seperti itu. Seperti Bapak tadi Ibu lihat, nomor satunya apa, ya nomor duanya apa, dan tadi memang ada video, ada gambar, ya gambar yang digerakkan, ya kemudian ilustrasi musik. Nah ilustrasi musiknya juga nanti karena ini akan masuk ke wilayah
sosial media, Bapak Ibu harus cari ilustrasi musik yang free to use, ya. Jadi yang bisa digunakan secara gratis. Tidak bisa pakai lagunya, misalnya lagunya apa? Lagunya Via Valen, itu nanti pada saat dimasukkan ke sosial media Bapak Ibu, ya, entah itu nanti di YouTube atau di Twitter atau di Instagram, itu nanti biasanya audionya nggak ada, dia nggak akan ke play, atau pada saat akan di upload pun itu sudah diberitahu ini audionya ada hak ciptanya, harus di-clearkan dulu hak ciptanya. Nah, tapi ada Bapak Ibu bisa googling konten-konten ilustrasi musik yang free to use atau free to air, itu ada dan bisa dicari, ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi teknik pengambilan gambarnya, ya, kita tidak bisa paksakan. Memang tadi yang kalau yang Mas Harrison sebutkan itu kaidah yang kita harus pegang secara utuh di dalam sebuah teknik pengambilan gambar. Tapi seandainya memang itu menjadi kendala, jangan malah Bapak Ibu udah deh nggak usah dibuat kontennya karena kita terkendala oleh pengambilan gambarnya. Jangan, nggak apa-apa, ya. Bapak Ibu bisa lihat tadi agak gelap, ya, terus pada saat nyalain kompornya, pada saat ngaduk, diambil sedapatnya aja, semaksimal mungkin, ya. Saya rasa dari saya itu dulu, Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa lebih enak lagi pada saat ada tanya jawab, jadi kita bisa lebih bangun lagi komunikasi bagaimana caranya membuat konten yang bagus hanya menggunakan handphone. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, terima kasih atas penjelasannya. Ada beberapa, saya rasa semua yang disampaikan oleh Mas Andi kesimpulan semua, sehingga bisa dijadikan bahan dan juga modal bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat pendamping desa untuk bermedia sosial dan untuk membantu sosialisasi kebijakan-kebijakan desa. Nah, ini sudah terkumpul, saya kumpulkan ada sekitar 12 pertanyaan, tapi ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, sehingga saya minta tolong kepada mas-mas pembicara untuk menjawab secara singkat dan padat, secara bergiliran mungkin, mulai dari narasumber pertama Mas Aryo, Mas Harrison, dan juga Mas Andi. Ya, kami tampilkan di skrip. Saya bertanya tentang kendala kualitas, misalnya HP, kita karena pakai HP. Intinya seperti yang disampaikan Mas Harrison, HP bukan alasan untuk tidak membuat konten yang baik dan bagus. Begitu juga dengan edit. Proses editing itu tidak selamanya pakai PC atau komputer. Sekarang HP sudah canggih, sekarang beberapa aplikasi juga sudah banyak, sehingga teman-teman dan sahabat-sahabat pendamping desa bisa memaksimalkan alat pintar tersebut. Ya, saya kira Mas Aryo, halo? Ya, siap Mas. Ya, tidak perlu saya bacakan ya? Tidak, berarti saya milih yang punya saya ya? Ya, tinggal dipilah dan dipilih mana yang pas. Ya, siap. Mas Aryo. Oke, dipersilakan dimulai dari Mas Aryo, dilanjutkan dengan Mas Harrison dan Andi. Terima kasih Mas Badri. Oke, penjelasan smart ya. Saya share dulu lagi. Sebentar. Smart. Kami tampilkan di screen Mas Aryo. Iya Mas. Jadi smart itu terdiri dari spesifik, kemudian measurable atau bisa diukur, kemudian attainable, bisa dicapai, relevan. Itu relevan berarti terkait sama punya kita ya, jangan kita ngejar targetnya punya orang. Ini targetnya berarti
tentang Kemendesa PDTT. Kemudian time bound, punya waktu yang jelas. Yang pertama spesifik maunya apa Pak gitu. Apa yang mau ditingkatkan? Apakah meningkatkan fans? Apakah follower? Fans atau follower? Maaf, sama ya. Engagement terdiri dari like, komentar, kemudian jumlah share. Nah, ini difokuskan salah satu. Misalnya untuk naikkan fans atau follower aja yang kita tentukan. Oke, satu. Kemudian yang kedua, smart itu M, kemudian measurable. Ini metrik yang diukur apa untuk mencapai goal ini? Terus cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya bagaimana? Kalau kemarin kita followernya berapa, sekarang berapa, itu harus tahu perkembangannya. Ada toolsnya Pak ini biasanya yang bisa kita pakai. Kemudian caranya bagaimana? Apa pakai iklan atau organik? Kalau organik itu berarti dia hanya mengandalkan posting kita, mengandalkan konten. Terus dilibatkan influencer apa enggak gitu. Nah, kalau saya lihat teman-teman tenaga ahli ini kan seluruh Indonesia. Kemarin saya mendorong untuk bisa ada kayak kolaborasi. Jadi yang sudah ada followernya banyak, itu nanti di-cross sama yang followernya masih kecil. Ayo teman-teman, ini ada rekan saya TA dari Riau atau dari mana, silahkan di-follow, kontennya bagus, lucu-lucu. Nah, seperti itu, kolaborasi. Itu bisa. Atau pakai iklan. Kalau iklan berbayar Pak ya, ini saya detail di sini yang untuk masalah beriklannya. Kemudian relevan, itu impact-nya harus memang memuncai direct ke Kementerian Desa PDTT, karena kita memang di sini bekerja dalam satu koridor untuk Kementerian Desa. Time bound, kira-kira waktu yang dicapai dengan target yang dicapai yang ditetapkan tadi masuk akal nggak gitu. Misalnya kalau pengen miliar follower jutaan, targetnya 1 bulan, itu nggak masuk akal. Jadi jangan bikin target seperti itu. Nah, ini contohnya penerapan yang bisa dipakai, Pak. Jadi mau 10.000 organic follower di Instagram. Metriknya apa? Berarti pertumbuhan di Instagram. Instagram tuh ada, untuk bisa ngecek followernya, pertumbuhannya, Pak, pakai Instagram, Instagram Insight. Jadi punyanya Instagram sendiri itu ada. Terus ada attainable, ini bisa organik Pak, nih dengan konten minimal di sehari. Relevan nggak? Gitu followernya ditargetkan berdasarkan audiens. Minatnya apa? Berarti minat orang yang suka sama konten-konten tentang pedesaan, suka sama hobi. Waktunya 6 bulan. Ini contohnya Pak. Kemudian saya ke pertanyaan selanjutnya. Smart nomor 4. Oke, jadi kalau kita punya kanal media sosial itu sama seperti kita punya toko cabang, Pak. Jadi kita punya toko, dia punya cabang di Facebook, punya cabang di Instagram, punya cabang di TikTok mungkin, atau punya cabang di YouTube. Kalau buat saya idealnya semua dipakai, karena setiap akun media sosial ini punya penyuka sendiri. Kalau kita hanya fokus saja misalnya di Instagram karena kita sukanya foto, berarti kita kehilangan follower kita atau potensi follower kita yang ada di media sosial yang lain. Kita nggak bisa menjangkau orang yang ada di Twitter, followernya jutaan. Kemudian di Instagram 63 juta, Pak. Nah, paling gede di Indonesia saat ini adalah Facebook. Jadi kalau pertanyaan nomor 4, saya sarankan idealnya semuanya kita pakai. Selanjutnya nomor 10 ya. Nah, nomor 10 nih. Memang nggak semua orang suka dengan media sosial gitu. Tapi ini kan terkait tugas kita ya. Nah, tugas kita di sini kita bekerja. Bapak-bapak ini bisa dibayangkan bekerja di era 20 tahun yang lalu hanya ada radio, koran, dan televisi. Saya yakin lebih bingung, Pak, Ibu, daripada kondisi sekarang yang ada media sosial. Kalau dulu bagaimana caranya kita membantu mensosialisasikan informasi yang sudah dibagikan oleh Kementerian Desa yang menjadi beban kita untuk bisa menjangkau ke masyarakat yang ada di sekitar kita. Zaman dulu kita pakainya koran atau pakai selebaran, kita tempel di pinggir-pinggir jalan. Tapi dengan adanya media sosial, kita kalau punya teman 1000 atau 100,
Nah, itu enak Pak, gratis. Oh, maaf punten ini Ibu ya, Ibu Sherly. Jadi harus karena ada pekerjaan ini harus dihobikan sih ya. Saya rasa itu untuk yang nomor 10. Kemudian nomor 4. Yang nomor 4 sudah kita jelaskan Pak ya, bahwa yang bagus dipakai semua. Di kanan itu nggak ada yang dilewati. Twitter juga punya kelebihan, Instagram punya kelebihan, YouTube kan juga konten tinggi itu video. Jadi orang paling video itu visual. Ada gambar, kemudian ada suara, dia nggak usah baca karena kecenderungan orang Indonesia tuh dia malas baca, dia cuma lihat aja. Kayak tadi kontennya Mpo Alpha itu viral karena orang cuma lihat pendek, nah kok lucu gitu, viral dia. Kalau dia Mas ya? Ya. Nomor 5 Mas, nomor 5 kayaknya ke Mas Arya. Nomor 5, oke. Selain share, komen tentang berita kebijakan dan akun resmi kementerian dan gaya besar. Oke. Selain kita bagikan lagi, kita like yang sudah disampaikan, itu kita harus yang paling penting adalah membina hubungan dengan audiens kita. Kita kan punya follower, itu jangan diabaikan. Ini sama seperti orang yang berjualan baju, tapi kita di sini berjualan informasi. Kalau kita hanya postingan jualan saja setiap harinya, 3 postingan pagi jualan, siang jualan, malam jualan, sehari 5 kali, itu nanti orang nggak minat lagi sama kita, karena beda. Apa namanya, maunya dia ikut kita kan dapat informasi soal update pribadi kita, tapi isi kita itu di situ baju jualan semua, bisa ilfil dia sama kita. Terus caranya bagaimana? Ya kita bina hubungan, sesekali jangan dikasih produk jualan aja, dikasihlah produk yang memang punya kita pribadi, konten kita pribadi. Kalau disampaikan tadi Mas Andi, kearifan lokal apa? Bapak tahu kenapa wisata turis itu suka mengunjungi tempat lain? Karena dia bosan dengan kondisi dia yang sekarang. Setiap hari pagi kantor, pagi berangkat di rumah, siang ke kantor, sampai malam pulang setiap hari itu, akhirnya bosan. Nah, kita harus menampilkan apa yang ada di daerah kita yang unik, yang bisa kita jual ke masyarakat umum di media sosial. Foto yang unik, kuliner, itu bisa. Itu konten pribadi kita, bukan konten dalam tanda petik jualan informasi yang menjadi kewajiban kita yang dari Kementerian Desa. Insya Allah menjawab ya Mas Badri. Oke, siap. Kita lanjutkan ke ini, Mas Arya, ke Mas Harison. Ya, siap, silakan. Ya, halo Mas Harison, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama kayaknya yang ditujukan ke Mas Harison, nomor 1, nomor 3, nomor 5, sama nomor berapa ya? Ya. Monggo dijawab. Oke, terima kasih. Untuk dari Pak Muhammad Haramen, izin bertanya, pengambilan gambar dengan media HP terkadang terkendala kualitas ya. Apa aplikasi editing mungkin bisa dibantu sama Pak Andi masalah editing. Tapi editing yang untuk umum biasa kita pakai KineMaster. Ya, itu yang sudah umum kita gunakan biasanya KineMaster. Nah, di KineMaster itu banyak ada aplikasi-aplikasi ataupun hal-hal yang bisa kita tambahkan, seperti misalnya gelap bisa kita tambahkan irisnya, bisa kita tambahkan cahayanya dan sebagainya, warna bisa kita rubah dan sebagainya. Ada di aplikasi biasa. Dan semua editing artinya bisa kita rubah-rubah gambarnya, warnanya, terang gelapnya bisa kita. Kalau masalah kualitas HP kita ya harus bagaimana, memang itu seadanya, cuman saya bilang kualitas tidak akan menjadi kendala, yang penting hasil kita memang bagus. Hasil kita memang pas sesuai dengan pengambilan gambarnya bagus. Terkadang seperti ini, terkadang kita mengambil gambar, membuat satu konten itu, kita ngambil gambarnya bergerak kiri kanan, bergerak maju dan baik pergerakan, sehingga pusing ditonton. Kalau secara prinsip pengambilan gambar yang bagus itu, kalau kita mengikuti
aturannya, itu dalam satu konten cerita ataupun biasanya itu ada 20% pergerakan, 60% itu gambar diam still gitu kan. Jadi sehingga dalam satu konten cerita itu tidak gambar itu bergerak terus. Apakah pen kiri, apakah pen kanan, apakah zoom dan sebagainya. Jadi tidak bergerak terus. Jadi ada kapan waktunya bergerak. Karena semua pergerakan gambar itu dia punya motivasi. Kenapa saya harus bergerak ke kiri, pen ke kiri, kenapa harus bergerak ke kanan. Itu semuanya ada motivasinya sebenarnya kalau mau kita pelajari. Jadi ada di aplikasi di semua editing biasanya ada aplikasi untuk merubah itu ya. Untuk pertanyaan nomor 1 seperti itu. Kendala HP nggak masalah. Yang penting cara pengambilan kita memang bagus dan hasilnya bisa kita bantu di editing. Untuk yang kedua, bagaimana menyesuaikan cahaya dengan menggunakan HP di mana ketika memotret hasilnya terlihat gelap. Nah, kalau dengan HP ini sekarang karena HP ini pencahayaannya auto, ya pencahayaan auto. Jadi sebisa mungkin di saat kita ingin menggunakan HP, kita lihat cahaya kita. Jangan sampai kita menempatkan cahaya itu ada di belakang kita. Jadi misal kita ada di depan lampu kita di sini, lampu di atas di sini lampunya. Ya kita jangan di belakang lampu. Posisi objek kita berdiri itu harus di depan sehingga cahaya itu menyinari wajah kita. Jangan dikasih di backlightnya, jangan di belakang. Otomatis dia akan gelap. Otomatis. Dan lagi di saat kita menentukan objek, jangan sampai objek cahaya kita itu lebih terang dari kita. Misalnya kita mengambil gambar di dalam rumah. Sementara rumah kita ada kaca dan kaca itu cahayanya terang, backlight. Otomatis objek kita yang sebagai objeknya akan gelap otomatis karena background kita lebih terang. Nah, jadi seperti itu. Karena handphone ini pencahayaannya auto, jadi kita harus bisa mencari posisi di mana pencahayaannya. Jangan sampai di belakang lebih terang daripada wajah kita cahayanya, sehingga pasti otomatis akan gelap. Dan yang kedua mungkin kalau di handphone teman-teman, di saat kita mengambil gambar, ingin mengambil video, kita lock. Nah mungkin bisa, jadi ada tanda lock di sini, ya mungkin agak kurang jelas karena cahaya. Kita tekan locknya sampai dia akan terkunci locknya. Kita tekan sampai akan warna itu akan ada key terkunci locknya, akan ada warna kuning di sini. Nah sehingga secara cahaya dan secara fokus gambar kita tuh sudah aman. Jadi kita lock untuk cahaya di situ. Jadi ini per gambar ya, per gambar. Jadi kita lock supaya cahaya kita tuh baik cahaya maupun warnanya maupun fokusnya itu nggak berubah. Baru kita cekrek, baru kita play gambar gitu ya. Jadi setiap handphone ada lingkaran gitu, biasa kita tekan aja tanda sampai dia muncul warna kuning tandanya. Nah, muncul warna kuning tandanya. Tuh ya. Kalau saya lepas locknya dia akan seperti ini kan tandanya. Saya tekan locknya. Kita tekan terus sampai dia muncul warna kuning ngelock. Nah itu cahaya dan fokusnya otomatis bagus gitu ya. Di saat kita menggunakan handphone. Oke, jadi mungkin itu untuk yang pertanyaan nomor 2. Jadi kita menyesuaikan di mana cahaya dan hindari background kita lebih terang, gitu ya. Jadi kita mencari jangan sampai posisi kita berdiri itu ada di belakang cahaya, supaya gambar kita objeknya yang tidak terlihat gelap. Biasanya itu kasusnya adalah karena dia backlight. Jadi background lebih terang daripada cahaya objeknya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pengambilan gambar pembuatan vlog sebaiknya menggunakan tripod atau cukup dipegang dengan tangan dan dengan tangan. Sekarang ini teman-teman handphone itu sudah banyak sekali aksesorisnya, tripodnya. Ya, ada yang semi gimbal dan sebagainya. Kalau dengan tangan itu lebih shaking gambarnya, pergerakannya akan goyangnya itu akan kurang bagus. Jadi kita pasti harus dengan sebaiknya dengan tripod. Tripod itu bukan berarti tripod yang diam. Sekarang banyak fasilitas aksesoris handphone tripod seperti
gimbal dan sebagainya yang bisa kita gunakan. Di saat kita menggunakan alat, tidak menggunakan tangan, proses pengambilan gambar kita di saat kita bergerak, di saat kita pen dan sebagainya, itu pasti lebih bagus hasilnya. Dan shakingnya pun nggak akan terlalu ini. Ya. Jadi sebaiknya memang menggunakan tripod. Jadi ada konten-konten yang sebaiknya menggunakan tripod. Dan tripod itu bukan berarti tripod yang harus berdiri diam, tapi sudah banyak aksesoris yang bisa kita ambil, seperti banyak sekarang dijual, bahkan ada yang kita online aja, kita pesan aja, ada online yang 30.000, 25.000, itu banyak sekali aksesoris. Kita pakai aja itu, sehingga kita bisa melakukan pergerakan, dan jarak kita objek sama kamera kita pun bisa jauh, sehingga kita bisa ngambil gambar long shot, tidak hanya close aja. Gitu ya. Kalau kita pegang dengan tangan, shot yang kita ambil hanya sebatas paling medium hasilnya gitu ya. Nah, jadi sehingga sebaiknya menggunakan tripod ataupun aksesoris yang memang mendukung, dan sekarang banyak sekali. Jadi sehingga gambar kita itu bagus. Oke, berikutnya. Oke, untuk memadukan beberapa gambar untuk menggambarkan sebuah kegiatan itu secara menarik. Seperti saya bilang bahwa setiap pembuatan gambar, apalagi ini menyangkut misalnya tentang pembuatan untuk mempromosikan hal-hal yang ada di desa. Secara otomatis di saat kita ingin mempromosikan, karena target pembelajaran ini, target tanggung jawab Bapak sebagai pendamping desa adalah ingin mempromosikan hal-hal yang ada di desa. Jadi kita tidak ingin membuat konten-konten yang memang seperti ini, jadi kita lebih fokus kepada pembuatan hal-hal yang menarik di desa. Secara otomatis seperti saya ungkapkan di awal bahwa kita harus ada narasinya itu, cerita kita tuh harus, alur ceritanya tuh harus jelas. Harus jelas, sehingga di saat kita jelas alurnya, pengambilan gambar kita pun bisa jelas. Misal kita akan membuat bahwa di desa ini akan ada, seperti saya contohkan tadi, panen raya padi. Ya kan, di desa ini akan ada, mungkin subtemanya kita akan menunjukkan, kita akan memberitahukan kepada pemirsa, kepada masyarakat bahwa di desa ini akan ada panen raya padi. Nah, berarti gambar yang kita ambil, prosesnya harus step by step. Kita tunjukkan dulu letak desanya di mana, kita ambil long shot, bahwa keindahan desa itu seperti apa, kita ambil fullnya, terlihat suasana sawah dan sawah-sawah dan tempat desa itu, kita ambil. Terus kita ambil lagi pelang desanya, gapura desa dan sebagainya. Terus kita ambil lagi perkampungan, gambar rumah perkampungannya dulu. Jadi sebelum kita masuk ke isi cerita tentang panen raya itu, kita ambil dulu prosesnya. Di mana letaknya. Karena apa? Tujuan kita membuat vlog itu adalah bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat biar tahu, untuk penonton biar tahu. Tujuan kita ke sana, sehingga kita harus jelaskan secara rinci di mana panen desa itu, dan desanya apa, lokasinya di mana, seperti itu. Jadi alurnya harus jelas. Dan dari sisi pengambilan gambar pun harus bervariasi. Jadi kalau dari awal kita long shot, kita kasih gapuranya itu fullnya, bentuk gapuranya terlihat, dan tulisan gapuranya terlihat walaupun samar. Terus kita ambil lagi close, khusus gambar gapuranya aja, tulisannya. Sehingga penonton tahu bentuk gapuranya seperti ini dan tulisannya seperti ini. Jadi jelas dia. Arah masuknya dari seperti apa. Jadi kalau ada persimpangan jalan untuk menuju desa itu kita ambil. Persimpangan jalan itu di mana kita ambil persimpangan. Nah, yang menunjukkan ke desa itu kita lebih dominan, kita ambil arah gambarnya. Sehingga penonton tahu di persimpangan jalan ini desa itu kalau nggak salah arah jalannya itu ke kanan bukan ke kiri. Jadi jelas runtut ceritanya. Nah, di saat kita panen raya, bicara masalah sawah, kita ambil persawahannya, kita ambil gambar long shot sawah, terus kita ambil sawah-sawahnya, kita ambil close up-nya, ekstrim close up padi-padinya yang sedang menguning dan sebagainya. Jadi jelas bahwa konten itu harus step by step dan harus menarik. Jadi sehingga penonton ngerti, oh di desa ini ada panen raya. Jadi tersampaikan apa yang kita mau buat itu tersampaikan. Sehingga di saat sebelum kita mengambil gambar, sebelum kita membuat cerita, kita siapkan dulu konsep kita apa yang akan kita buat. Supaya di saat kita mengambil gambar, kita sudah tahu pengambilan gambar kita akan seperti apa. Simpelnya sih seperti itu, supaya jelas dan menarik. Ya, terima kasih Mas Arifan. Kayaknya ini diajukan ke Mas Andi Asrul. Pertanyaannya ada beberapa yang belum terjawab, nomor 7, 8, 9, 10, dan juga ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, sehingga cukup dijawab. Silakan Mas Andi.
Oke, baik. Terima kasih Mas Badri. Ini pertanyaannya yang pertama tentang UCAT dan InShot ya, dan Filmora. Bapak, maaf bisa di-scroll ke atas sedikit. Oke, Bapak Aziz ya, Zul Hakim. Memang saya sarankan jangan pakai yang berbayar, Pak. Jadi kalau Filmora emang itu berbayar, tidak usah diteruskan. Gunakan UCAT atau InShot saja. Cuman memang saya tidak pakai InShot, tapi pakainya UCAT. Ya, dan hasilnya seperti yang tadi Bapak Ibu lihat. Jadi sederhana sekali, tapi jadi menarik ya. Dan itu untuk masuk ke konten televisi pun sebenarnya oke. Kalau misalnya memang mau dipakai gitu loh, bisa gitu maksudnya apa? Sudah oke lah untuk masuk TV ya. Jadi ditinggalkan saja Pak Filmoranya kalau berbayar ya. Kemudian durasi video agar menarik informasi yang disampaikan mungkin menyambung seperti yang kemarin dibahas oleh kawan kami dari Mas Doni ya. Dibayangkan piramida terbalik Pak. Jadi kalau misalnya ingin menyampaikan sebuah informasi yang singkat dan padat, kita gunakan piramida terbalik. Langsung poinnya dulu apa? Ya, ini juga saya mungkin sekaligus menyambung dengan Pak Oni ya, Pak Oni Wahyudi mengenai penulisan naskah. Memang penulisan naskah ini teknis sekali. Kita butuh sesi tersendiri mungkin untuk membahasnya. Tapi saya gini ya, untuk penulisan naskah kita gunakan piramida terbalik seperti yang kemarin dibahas oleh Mas Doni di pertemuan pertama kemarin. Ya, saya mau ambil contoh misalnya di sini ada kawan dari Kepahyang ya. Kebetulan kami waktu itu kru TVRI pernah ke daerah pegunungan Kepahyang di Bengkulu ya. Kita syuting tentang kopi luwak. Ya, di sana tuh ada luwak dan kita syuting luwaknya. Nah, kalau misalnya kita mau buat konten untuk di sosmed dengan durasi 1-2 menit, kira-kira gimana nih caranya supaya orang mau dengar apa yang mau kita share? Mungkin kita bisa langsung tembak dulu di depan dengan cara kemarin yang seperti dibilang piramida terbalik ya, misalnya gini. Maaf ya ini kata-katanya luwak kok bisa dipakai buat ngopi. Nah, itu udah di atas tuh udah ditembak begitu orang, kok luwak bisa dipakai buat ngopi. Nah, di situ baru nanti piramida terbaliknya terurai. Oh, ternyata luwaknya makan kopi. Kopinya di dalam tubuh luwak itu terjadi fermentasi selama 12 sampai 24 jam. Besok makan malam ini, besok paginya dia pupnya itu dikumpulin. Kemudian pupnya itu dibersihkan, dijemur, kemudian disangrai. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi langsung poinnya dulu Pak di atas ditembak. Ya. Ini karena saya lihat Kepahyang jadi ingat waktu pas syuting kopi luwak di sana. Ya. Nah, ini durasinya bisa kalau kita bicara durasi sebenarnya tidak ada yang ideal. Tapi itu dia penulisan naskah tadi yang perlu kita cermati. Kira-kira apakah setengah menit itu bisa efektif? Ya. Bayangkan iklan itu setengah menit loh Pak. Tapi harus efektif. Ya. Atau 1 menit. Ya, 30 menit tapi tidak efektif, buang-buang waktu. Orang yang nonton konten sosmed Bapak Ibu tuh pengen dapat informasi sebanyak mungkin ya dengan waktu yang sesingkat mungkin karena mereka sibuk ngerjain macam-macam. Jadi begitu dia nyalain handphone, luwak kok dibuat ngopi, wah ini apaan nih? Nah, itu bisa menjadi trigger buat penonton untuk menonton konten Bapak Ibu ya.
Tapi memang mohon maaf kalau penulisan naskah ini teknis sekali. Ya mungkin kita butuh sesi tersendiri ya. Atau misalnya nanti mungkin di saya juga pernah ke Medan ya, misalnya kita juga pernah produksi di sana. Ya, di sana tuh ada duren yang terkenal sekali ya. Nah, kalau kita gunakan piramida terbalik seperti yang Mas Doni bilang kemarin, misalnya kita sentil pemirsa dengan cara seperti ini. Duren bikin kolesterol tinggi, kata siapa? Ya, atau seperti itu. Karena ternyata setelah pada saat waktu saya bukan saya teliti sih, saya googling lebih jauh tentang duren. Duren itu ternyata vitamin, saya lupa vitamin apanya, itu tinggi sekali. Memang kalau dikonsumsi terlalu banyak dan oleh orang yang punya penyakit bawaan itu akan berimplikasi. Tapi dia punya vitamin C kalau nggak salah yang sangat tinggi sekali, dan itu sangat baik untuk tubuh kita. Jadi penulisan naskah ini memang penting sekali Bapak Ibu, Mas Badrianto. Jadi mungkin kita butuh sesi tersendiri. Jangan sekali-kali pergi ke tempat kita mau syuting tanpa persiapan amunisi lengkap. Amunisi lengkapnya itu apa? Yang pertama adalah naskah. Ini yang utama. Handphone atau kamera itu kedua. Naskah dulu yang paling utama. Nah, ini konten yang menarik ini tadi mungkin ya kaitannya dengan penulisan naskah, dan coba dibuat se-anti mainstream mungkin Bapak Ibu. Jangan yang sudah pernah dilakukan orang ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa bilang it's not what to say tapi how to say it ya. Bagaimana cara mengatakannya ya, bukan mengatakan apa tapi bagaimana caranya. Jadi bukan what tapi how-nya yang Bapak Ibu sampaikan atau share di dalam konten Bapak Ibu ya. Lagi-lagi itu kembali ke penulisan naskah ya. Nah, untuk aplikasi edit yang Ibu Sherly bisa langsung sekarang Ibu di googling di Apple Store, di Google Store maksudnya, itu ada namanya YouCut. Nah, itu bisa digunakan untuk mengedit video di handphone. Mudah sekali, sederhana. Hasilnya tadi tadi Ibu sudah lihat, itu sudah udah implementatif, udah dipakai maksudnya, jadi udah ketahuan hasilnya seperti apa. Itu saya, semoga membantu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut nanti kita bahas di lain waktu karena waktunya sudah habis. Terima kasih Mas Badri. Ya, terima kasih Mas Aryo. Saya kira beberapa pertanyaan sudah dijawab semua. Sudah dijawab semua, singkat dan padat, sehingga karena ini juga terbatas waktunya, kami tidak bisa membuka pertanyaan lagi. Dan yang disampaikan oleh mas-mas pembicara ini, saya rasa kesimpulan semua, misalnya dari Mas Aryo tentang bermedia sosial. Media sosial itu sebenarnya selain konten juga penting untuk memikirkan captionnya. Jangan asal foto ditaruh, captionnya apa, dibuat mengambang. Terus yang tidak kalah penting adalah pahami karakter netizen dan juga pahami karakter media sosial yang sudah digunakan. Kalau Twitter itu bagaimana, kalau bagaimana, kalau Instagram juga bagaimana. Mas Harrison juga menyampaikan bahwa editing itu tidak harus menggunakan komputer. Sekarang HP kita sudah canggih sehingga tidak ada alasan lagi bagi teman-teman pendamping desa untuk membuat konten yang tidak bagus. Semua konten yang dihasilkan oleh HP dengan HP canggih, dengan beberapa aplikasi yang sudah tersedia, itu akan bagus. Selagi kita punya satu waktu dan kemauan. Jangan lupa
mekanisme pengambilan gambar yang telah disampaikan Mas Harrison tadi, diskusikan gambar secara detail, apa yang perlu diambil dari angle bagaimana sudah dikasih triknya tadi. Nanti teman-teman yang belum jelas, yang masih perlu mengingat materi yang dari narasumber akan kita kirim di grup sesuai PIC-nya masing-masing, bisa dipahami di rumah. Mas Andi Arsulsani juga telah menyampaikan bahwa edit pakai HP juga bisa. Bahkan tadi sudah dikasih bocoran. Aplikasi yang digunakan Mas Andi sudah dikasih tahu mukat ya Mas ya. Terus kontennya memang harus menarik. Dan ini yang perlu diketahui juga teman-teman. Alat boleh seadanya, tapi yang perlu diketahui bahwa desa itu banyak hal yang harus dieksplor. Desa itu adalah unik, desa itu eksotik, sehingga perlu disebarluaskan. Dan yang paling penting juga, mentok-mentok kalau misalnya teman-teman pendamping desa itu tidak bisa membuat konten atau tidak punya kesempatan karena kesibukannya mendampingi kepala desa di berbagai daerah, Anda cukup mengambil konten-konten yang telah disediakan oleh Kementerian Desa atau bisa di akun Pak Menteri langsung. Tapi kalau bisa itu jangan di asal comot, tapi like. Tapi yang terpenting adalah share-nya. Kalau kata Mas Aryo kemarin yang paling penting adalah share. Bandingkan dengan re-upload. Itu paling penting adalah yang paling bermanfaat itu adalah share-nya. Kalau di Facebook itu bagikan ya Mas Aryo. Kalau di Instagram itu repost, kalau di Twitter itu retweet. Nah, itu. Kalau di Twitter itu retweet, itu yang paling penting. Nah, bagi teman-teman pendamping desa, setelah ini ada pesan dari panitia, jangan lupa absen ya, Mas ya. Pendamping desa peserta isi absen dan juga teman-teman Mas narasumber. Ya, sudah disediakan di PIC provinsi. Ya, untuk peserta di PIC provinsi bertanggung jawab. Absennya harus terpenuhi. Dan juga ini ada tugas ya, ada tugas untuk teman-teman bahwa kita sudah mendapatkan ilmunya, triknya bagaimana, cara bermedia sosial bagaimana, cara mengambil gambar bagaimana, dan cara proses editing bagaimana. Ayo kita buktikan bahwa teman-teman pendamping desa, ini ada tugas dari panitia pembuatan video ekspor desa. Setiap peserta pelatihan diwajibkan untuk 1. Membuat video pendek dengan durasi 3-5 menit mengenai desa wisata, BUMDes, pendidikan desa, program, dan kegiatan desa. Bentuk video bisa berupa vlog pribadi, editing narasi, atau bebas berkreasi. Diupload di sosial media, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa Twitter masing-masing. Lalu link posting dikirim ke email berandadesa.id, email.com. Tag akun media sosial, Twitter, Beranda Desa, semuanya itu sudah ada. Instagram sudah ada. Boleh bekerja sama atau kolaborasi dengan TA pendamping desa lainnya. Upload terakhir 7 hari sejak tugas diberikan. Jadi kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 berarti 7 harinya tanggal berapa? 11. Tanggal 11 ditunggu hasilnya bagaimana setelah mendapatkan ilmu dari mas-mas narasumber yang spesialis di bidangnya. Jarang-jarang kita punya kesempatan yang menimba ilmu kepada banyak orang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lalu ada juga ini dari pesan dari tim sini atau dari panitia. Jangan lupa tonton film BLT kita. Sudah pada nonton belum? Itu salah satu contoh bagaimana kemudian data memproduksi konten yang menarik bagi saya, bagi kami. Kira-kira banyak nggak peminatnya, banyak nggak yang nonton, banyak nggak viewernya. Kita ini sengaja didedikasikan untuk seluruh pendamping desa.
Karena berkat kalian semua, berkat mas-mas semua, berkat semua yang dari daerah, dan bulan BLT Dana Desa sukses di tahun 2020. Maka kita dari panitia katanya mendedikasikan dengan film BLT Cinta. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada senior-senior, kepada teman-teman pendamping desa di seluruh Indonesia, kepada Mas Sumber, Mas Aryo, Mas Ariton, Mas Andi, terima kasih. Terima kasih ini kesempatan semua. Saya juga host ini karena bisa menimba ilmu banyak dari beliau-beliau. Ya, akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber dan host. Kami minta untuk PIC provinsi agar memastikan teman-teman PA kabupatennya, karena ini perwakilan, jadi sangat spesial sekali, untuk memastikan absennya ada di form link Google Form. Kemudian tugas dikumpulkan 7 hari dari hari sekarang, memastikan bahwa semuanya harus membuat tugas, karena ini berkaitan sama nanti siapa yang akan mendapatkan sertifikat. Kita akan melihat dari keaktifannya, membuat tugasnya, karena nanti akan ada sertifikat di akhir pelatihan ke-7. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas, selamat kembali ke desa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Izin live, Pak Masir, izin live. Terima kasih. Yang mau live boleh silahkan, yang belum kami buka masih 5 menit. Kalau mau saling bertegur sapa, silakan. Kata panitia, tolong kritik dan sarannya untuk yang BLT Cinta, tinggalkan di kolom komentar. Nanya nggak jadi nikah. Man, kolaborasi man. Wah, Kolaborasi bikin video sagu. guys, keren bro. Siap. Bikin sagu. Nih, Ambil kopi Liberika aja bro. Sagu Ya, sama siap. kopi. Asik deh kopinya tuh. Asik. Jadi kita kolaborasi sagu sama apa? Sama sawit. Dan Mat, sagu sama sawit Mat. Sagu aja man. Hah? Man siapa tuh? Wan man. Kota belacan man. Belacan. Di kau kan udah belacan. Siap. Kopi. Awak dari Meranti bro. Belacan bro. Kopi. Tadi katanya kan kopi, Bung. Banyak kopi dulu. Banyak kopi, ada jahe. Bapak kalau ada yang suka belacan, tak apalah. Besok kami share tutorial membuat belacan. Boleh. Belacan itu terasi Pak Slamet. Kalau bahasa kami itu belacan, Pak. Tapi kalau bahasa Indonesia itu terasi. Oh gitu ya? Iya. Oke ya, teman-teman semua.
semua ya. Oke ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.